Puji Tuhan, tadi lagunya Saya Bebas. Saudara yang pernah mengalami keterikatan pasti mengerti maksudnya, amin. Terikat dengan COVID mungkin saudara hanya bisa ada di ruang 4x3 atau 2x3 saudara selama 2 minggu, atau mungkin terikat dengan hal-hal yang lain, tapi kebebasan itu penting bagi kita, amin. Haleluya. Satu kali kami di Medan menjenguk seorang jemaat di penjara Tanjung Gusta, saudara. Kami menjenguk, kami berdoa supaya itu orang bebas. Kita tanya namanya siapa? Namanya Bebas Sinuraya. Tadi dia kan saudara. Maaf ya, kurang aduh. Ada orang seperti itu, saudara. Tapi kalau kita bisa bebas dari dosa, itu luar biasa. Karena Tuhan yang beri kita kebebasan. Amin. Kita bebas beribadah pun luar biasa. Saudara, kemarin kami menyelesaikan tugas pertama di wilayah 6 Banten, saudara. Kami melihat dan kami mendengar bagaimana hamba-hamba Tuhan, mereka berjuang untuk mereka bebas beribadah. Banyak ancaman, banyak intimidasi, pindah sana, pindah sini, saudara. Bahkan mereka tidak sedikit yang tinggal di Gang Senggol, saudara. Engkau dan saya dikala diberi kebebasan, mari gunakan kebebasan itu, amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka sama-sama dalam kitab yang sangat gampang ditemukan, saudara. Kalau nggak ketemu, terlalu, itu, saudara. Yaitu di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-6, saudara. Saya ingin sama-sama kita memperhatikan Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Puji Tuhan, gerak cepat dari tim multimedia. Saya bisa melihat siapa yang di sana, saudara. Sudah ada lampunya, saudara. Kemarin saya bingung, cuma matanya doang, giginya. Saya bingung itu siapa. Oke, kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6, saudara. Kita berdiri yuk, walaupun kita sudah banyak berdiri, saudara. Dokter selalu sarankan kita untuk bergerak, amin. Haleluya. Sama-sama kita baca yuk. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Silakan duduk, saudara. Ini satu bagian yang kita bisa pelajari tentang Wahyu adalah nubuatan yang akan terjadi atau mungkin sedang terjadi, saudara. Di saat Rasul Yohanes di Pulau Patmos tersungkur di bawah kaki Yesus, anak domba itu mereka berhadapan muka dengan muka. Yohanes menggambarkan suaranya seperti deru air bah yang besar. Bahkan wajahnya begitu bersinar-sinar. Saat Yohanes tersungkur katakan, aku tidak sanggup memandang dia yang sedang berbicara kepadaku. Dan anak domba itu kata, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mungkin Timotius berbicara tentang kesukaran moral, saudara. Kalau ayat 1 dikatakan bagaimana moral yang sudah drastis turun.
Moral yang sudah tidak lagi mengacu kepada kebenaran. Moral generasi yang sudah tidak lagi bisa dipandang baik, saudara. Bukan suka-suka Tuhan, tapi suka-suka gue. Moral yang anjlok itu, saudara, Timotius katakan bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita memperhatikan, saudara, dalam Wahyu 8, saya tidak persiapkan ayat ini. Wahyu 8 ayat 18, saudara. Wahyu 8 ayat 18, ayat 11, maaf. Dari 10, Wahyu 8 ayat 10 dikatakan, tadi materi yang ketiga, sekarang malaikat yang ketiga. Kemungkinan bersamaan. Jadi materi ketiga dibuka, kuda hitam. Kemungkinan malaikat ketiga bersamaan. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Perhatikan, saudara, yang ke-11, nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Saudara, bintang itu jatuh. Bintang yang ketiga, malaikat yang ketiga mengatakan bintang itu jatuh absintus. Ada kepahitan di mana-mana. Timotius menggambarkan masa yang sukar, moral yang anjlok. Itu karena absintus sedang bekerja. Ada kepahitan di antara orang-orang percaya, saudara. Bukan hanya orang dunia. Ada orang yang menyimpan kepahitan. Ada orang yang tetap menikmati kepahitan. Ada orang yang tidak merasakan bahwa kasih karunia Allah adalah hal yang manis. Mereka anggap semua pahit. Kebaikan Tuhan pahit. Kebaikan orang lain biasa aja. Perhatian orang lain pahit. Perhatian orang lain biasa aja. Ibadah pahit. Ibadah sukacita biasa aja. Jadi semuanya dianggap biasa aja. Karena moral yang anjlok, bahkan karena kepahitan merajalela di mana-mana. Ini yang terjadi, saudara, menurut gambaran kitab Wahyu. Jadi bersamaan, seiring dengan materi yang ketiga, dengan malaikat yang ketiga, pertanyaannya, saudara, kita akan fokus kepada yang materi yang ketiga, kuda hitam. Kuda hitam melambangkan kelaparan dan penderitaan, saudara. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Beliau katakan tahun ini sampai tahun depan itu 70 negara akan bangkrut, saudara. Angka 70 negara akan bangkrut. Dan PBB menggambarkan secara detail yang bangkrut pertama negara mana aja. Ditanya lagi, setelah 70 negara bangkrut, tahun selanjutnya apa? Bapak Presiden katakan sesuai dengan pemberitaan dari PBB bahwa setelah 70 negara bangkrut ada kegelapan. Semua gelap. Warna hitam melambangkan kegelapan, yaitu kelaparan dan penderitaan. Pada saat bangsa Israel keluar, saudara, saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 400 tahun diperbudak, itu sakitnya masih biasa menurut mereka. Tetapi pada saat bangsa Israel diperbudak lagi 70 tahun di Babel, itu penderitaan yang paling mengerikan yang mereka alami. 70 tahun genap mereka disiksa, diperbudak di Babel. Pada saat mereka ditarik dari Yerusalem, mereka melihat rumah mereka runtuh, dibakar. Mereka melihat bait Allah di mana mereka beribadah, di mana mereka membawa kambing domba mereka untuk persembahan korban syukur, penghapus dosa. Semua dibakar, hitam, asap, hitam, gelap. Kita perhatikan Ratapan 4 ayat 8. Ratapan itu adalah kitab yang ditulis Nabi Yeremia, di mana mereka meratap selama 70 tahun.
Ratapan 4 ayat 8, mari kita perhatikan saudara. Ya, kalau nggak ketemu langsung aja ke layar. Dikatakan sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya mengering seperti kayu. Ada sebuah kegelapan yang terjadi, ada sebuah penderitaan, famine ditulis, kelaparan yang terjadi saudara. Bahkan kulit mereka berkerut pada tulang-tulang. Mereka sudah lebih hitam daripada jelaga, daripada kotoran periuk saudara. Karena sudah tidak lagi memiliki apa-apa. Penderitaan yang terjadi saudara dalam menurut kitab Ratapan 70 tahun saudara. Ratapan 5 ayat 10 kita loncat saudara. 5 ayat 10 dikatakan kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Ini baru bicara tentang bagaimana kuda hitam itu datang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ada sebuah penderitaan yang mereka alami saudara. Ada sebuah kengerian yang mereka alami. Kita berdoa saudara, perang tidak terjadi di luar, tapi tetap terpengaruh. Saya waktu di gereja yang lama, saya bicara kepada ibu gembala saya bersaksi di ibadah best tahun hamba Tuhan saudara, 2 semalaman. Saya berkata, embassy sudah melakukan simulasi. Jika terjadi COVID, itu tahun 2019-2020, jika terjadi COVID, mereka sudah melakukan simulasi. Kalau 1 orang saja terdapat COVID di Indonesia, mereka sudah melakukan langkah-langkah akurat. Semua diplomat akan langsung ke bandara, ada pesawat bermerek negara mereka akan menerbangkan mereka ke negara asal. Ibu gembala saya katakan, Isar itu tidak mungkin terjadi. Menteri Kesehatan kita anak Tuhan, kita harus pasti percaya tidak akan ada COVID di Indonesia. 2 minggu setelah saya berbicara dengan beliau, langsung ada 1 orang COVID di Indonesia menyebar. Simulasi itu terjadi, kami menerbangkan mereka kembali ke negara asal mereka. Kuda hitam melambangkan kelaparan. Saudara, kulit kami pun semakin hitam saudara, gitu ya. Udah gak terurus lagi saudara, udah gak ada lagi yang lulur-luluran gitu loh. Padahal aslinya bangsa Israel berkulit putih, tapi mereka sudah hitam karena apa? Karena mereka sudah tidak lagi punya waktu untuk sesuatu yang lain. Hidup mereka penuh dengan penderitaan saudara. Memegang timbangan artinya saudara, kuda hitam itu memegang timbangan. Yehezkiel 4 ayat 16 saudara, mari kita perhatikan. Yehezkiel 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sesudah itu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya. Akan ada masa di mana semua akan ditimbang saudara. Ukurannya, orang akan ditimbang ukuran makanan dan minuman karena langka. Dan itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes, bahwa kuda itu membawa
kelaparan dan penderitaan, kebangkrutan, dan di situ ada mereka memakan makanan yang sudah ditakar satu dengan yang lain, yang sudah dijatah. Tidak lagi ada makanan yang begitu mewah menurut mereka, tetapi semua sudah terbatas dan sudah terukur, saudara. Lanjut, kenapa seperti itu? Ayat 6 dalam kitab Wahyu 6 tadi dikatakan, aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita bahas dulu tentang secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, saudara. 1 dinar kita pernah berbicara tentang 1 hari tugas, 1 hari gaji, upah orang bekerja, saudara. Artinya, saudara, 1 hari gaji itu hanya cukup untuk makan 1 orang. Mungkin kalau bujangan aman, tapi kalau berkeluarga bagaimana? Jadi hanya untuk bisa 1 hari gaji untuk 1 kali makan. Dan pertanyaannya, saudara, kenapa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar? Kalau untuk yang berkeluarga ada 3 cupak, seharga 1 dinar, harganya sama, tetapi kualitas berbeda. Gandum adalah makanan utama manusia waktu itu, tetapi jelai itu kalau di kitab dikatakan itu dedak, saudara, makanan hewan. Jadi untuk yang sendiri mungkin dia bisa makan makanan yang nyaman, tetapi untuk yang keluarga itu hanya 1 dinar, 3 cupak jelai untuk sekali makan. Ini gambaran dari apa, saudara? Dari harga yang akan meningkat, saudara. Tapi orang berpikir, loh, gue kan hartanya banyak, gak mungkin gue gak makan. Kan gitu ya, gue masih banyak simpanan, gak mungkin gue gak makan. Gak masuk akal di firman Tuhan. Saya mau katakan, saudara, di saat itulah terjadi, tidak akan ada rasa untuk jual beli. Kita tidak tahu kapan, tetapi ini firman Tuhan, saudara, bahwa apa yang kita punya tidak akan berarti. Apa yang kita simpan, apa yang kita miliki tidak akan berarti karena langkanya makanan dan minuman. Mencari pekerjaan, mencari makan pun tidak akan mudah, saudara. Saudara bisa melihat negara tetangga kita. Saya katakan, kok ngomong negara-negara sih? Iya, saudara. Karena wawasan saya bukan hanya PGA, saudara. Amin. Wawasan saya juga dunia. Jadi kita pun perlu belajar. Negara tetangga kita sudah mulai bangkrut, saudara. Beberapa negara di Asia sudah mulai bangkrut. Sampai istana negara dia jarah, saudara. Presiden katakan 70 negara akan bangkrut. Kita tidak tahu kenapa. Tetapi firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan kita, untuk kita bersiap-siap menghadapi segala sesuatu yang kalaupun itu terjadi. Setelah itu kegelapan. Tidak tahu. Mereka yang punya wawasan pun tidak tahu, saudara. Akan terjadi sebuah perbudakan. Mari kita lihat Nehemia pasal 5, saudara. Nehemia pasal 5 ayat 4-5, saudara. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat membuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Saudara, akan terjadi perbudakan antar sesama, perbudakan antar saudara bersaudara. Mereka berpikir kami punya ladang, kami punya kebun anggur, kami punya harta, kami punya simpanan, tetapi itu tidak akan berguna, tidak akan berhasil. Akan ada masanya saudara itu akan tersita, dan anak-anak akan bekerja untuk sesuatu yang sangat mengerikan, saudara. Pajak yang tinggi,
Bahkan saudaraku, adanya tetapi tidak akan ada hasil yang diraih, saudara. Makanya di saat kita memiliki sesuatu, saudara, di saat kita mempunyai sesuatu, saudara, sebelum semuanya itu terjadi, mari kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebelum kita diperbudak oleh materi duniawi, saudara, mari kita memperbudak diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena penderitaan itu, kejadian itu tidak mungkin tidak terjadi. Itu sudah pasti terjadi. Bensin di kita berapa harganya? 14.000. Pertalite 7.000. Pertamax 14.000. Di luar negeri, saudara, di Inggris, bensin yang paling basic itu mereka 2 pounds, hampir 40.000. Makanya mereka bilang, waduh, kalian enak banget di sini. Enak banget. Mereka sudah mulai menderita, saudara. Sudah mulai krisis ekonomi. Negara adik kuasa, saudara. Sudah mulai krisis ekonomi. Apa yang mereka miliki sudah tidak berarti, saudara. Tidak ada daya beli. Bahkan Pak Presiden kita katakan, bagaimana kalau Pertalite kita tidak subsidi, saudara. Mau demo berapa bulan, saudara, subsidi terus. Tapi sampai kapan, saudara? Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita akan segala sesuatu yang bisa terjadi ke depan. Lanjut, saudara, kita perhatikan di ayat 6 tadi, saudara, Wahyu. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Semuanya itu bisa terjadi, semuanya itu pasti terjadi. Tetapi yang Tuhan mau engkau dan saya tetap tinggal di dalam Tuhan. Allah akan izinkan itu terjadi. Oh, gak mungkin, kita bilang. Gak mungkin. Pada saat bangsa Israel diperbudak di Mesir 400 tahun, mereka berpikir tidak akan mungkin ada penderitaan. Kami umat kesayangan Tuhan, kami umat pilihan Tuhan, kami biji mata Tuhan. Tuhan sendiri yang sudah menjadi tiang awan dan tiang api. Tidak akan mungkin ada penderitaan, bro. Tidak mungkin ada. Tetapi Allah mengizinkan 70 tahun mereka diperbudak sampai kurus kering, saudara, di Babel, ditarik keluar, saudara, dibakar negeri mereka, hitam, mereka ditarik keluar sehingga mereka menjadi kurus kering. Dan itu Tuhan izinkan terjadi kepada biji matanya, kepada umat pilihannya, saudara. Beruntung bagi kita, kitab Wahyu mencatat Tuhan masih menyayangkan. Tuhan katakan jangan rusakkan minyak dan anggur kita. Jangan rusakkan iman engkau dan saya. Minyak berbicara tentang bagaimana kita tetap mengejar pengurapan itu. 5 darah yang bodoh dan 5 darah yang bijaksana. 5 darah yang bodoh yang tidak memiliki urapan itu, tidak memiliki minyak itu, tidak akan layak di hadapan mempelai itu. Orang-orang ke depan, saudara, engkau dan saya, orang-orang percaya yang tidak menjaga urapan itu, tidak akan bertahan dalam kesukaran itu. Saya, saudara, sebagai kepala, saya sangat merindukan saya menjaga tetap urapan itu ada dalam kehidupan saya. Karena apa? Di saat urapan itu hilang, doa seperti omongan belaka, saudara. Di saat ada jemaat yang sakit, di saat kita menaikkan doa kepada Tuhan, tidak ada urapannya, saudara. Itu yang ngeri, saudara.
Tetapi bagi engkau dan saya masih mau menjaga urapan itu, masih mau menjaga perkenanan Tuhan, engkau dan saya lah orang-orang yang akan bertahan ke depan menghadapi kesukaran itu, saudara. Karena dengan doa yang penuh urapanlah doamu akan didengar. Karena doa dengan kesungguh-sungguhanlah seruanmu akan didengar. Tapi kalau kita menganggap doa itu biasa saja dan kita tidak mau menarik hadirat Tuhan, mencari urapan itu, saudara, kita menjadi orang percaya tetapi tidak ada urapannya, tidak ada minyaknya, tetap juga kita tidak layak masuk ke dalam perkawinan anak domba. Buat apa, saudara? Buat apa kita menjadi orang percaya tetapi tidak punya urapan itu, tidak punya minyak itu? Buat apa, saudara? Loh, saya kan gereja, Om. Saya datang beribadah. Apalagi minggu pertama, minggu kedua saya datang, Om. Saya tahu kalau di gereja pasti makannya enak minggu pertama kedua, belum dapat beras, ya kan? Tapi minggu ketiga keempat, ya di tempat lain. Karena di tempat lain itu kayaknya makannya enak juga di sana. Ngeri, saudara. Jangan sampai kita hanya hidup dalam batas-batas tertentu. Kita perlu memiliki urapan itu. Kita perlu menjadi gereja 5 darah yang bijaksana itu. Tetap menjaga, saya tetap menjaga, saudara. Kalau saya tidak menjaga, bagaimana doa kami naik kepada Tuhan untuk engkau dan saya? Tetapi dari pihak jemaat pun harus menjaga, saudara, supaya urapan itu tetap ada dalam kehidupan kita, supaya minyak itu tetap ada dalam kehidupan kita. Saya tidak katakan engkau stop minyak urapan, saudara. Tidak, bukan. Beda, saudara. Nanti kita akan belajar bahan apa yang harusnya menjadi minyak urapan. Bukan bimoli, saudara. Sorry to say. Tetapi hanya orang-orang yang menjaga urapan itulah yang akan bertahan dalam kesukaran, dalam kegelapan itu. Di dalam gelap 5 darah yang bijaksana, di dalam gelap, sama-sama gelap 5 darah yang bodoh itu, mereka menanti-nantikan kedatangan mempelai, sama-sama di dalam kegelapan. Tetapi di waktu mempelai itu datang, hanya orang yang memiliki minyak, yang memiliki urapan, yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhanlah yang berlayak dibukakan pintu masuk ke dalam perjamuan anak kawin, anak domba itu, saudara. Ujungnya berbeda. Mungkin sama-sama menghadapi situasi sama-sama menghadapi penderitaan sama-sama menghadapi mungkin kelaparan sama. Tetapi di ujungnya akan berbeda. Pintu itu tidak akan terbuka, saudara. Makanya jemaat Tuhan, saya mau katakan jangan main-main dengan ibadah, saudara. Bukan kita yang menjatah diri kita. Oke, Om, kalau ibadah balik lagi ya ke Polta, saya konsisten gitu. Tidak, saudara. Penderitaannya semakin dekat di depan mata. Penderitaannya semakin ada di depan mata, saudara. Saya menyampaikan ini bukan karena saya mau nakut-nakutin, saudara. Karena mungkin saya dapat informasi yang mungkin kita tidak tahu. Saya sedikit berdebat dengan gembala saya waktu itu, Tante, 2 minggu lagi mereka sudah simulasi, saya bilang. Sekalipun saya bukan anggota Sunda Empire, saudara, yang tahu masa depan, saudara. Tetapi saudara, saya mau memberikan kita sebuah peringatan. Orang yang stok duit aja pun akan anjlok, saudara. Apalagi kita yang hidup biasa-biasa saja. Maka perlu kita menjaga tetap minyak itu, urapan itu, saudara. Dikatakan lagi, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kalau bicara anggur ya ada sih, Om, stok di rumah. Gitu.
Jadi nggak usah khawatir, ada. Loh kok punya? Loh kok kemarin kan? Oh iya, Novel kemarin kok tadi 10 perintah Allah kan gitu kan. Hormati orang tuamu gitu. Wah itu cap orang tua loh. Harus ada di rumah. Kita menghormati gitu. Ngeri saudara. Anggur berbicara sukacita. Mari kita lihat dalam Roma 14 ayat 17. Ayo. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Di saat semua itu bisa terjadi, saudara, apapun bentuknya, saudara, itu bisa terjadi. Sekalipun orang ke depan akan kehilangan apa yang mereka miliki, apapun itu, saudara. Karena sudah tidak akan berarti lagi, karena semuanya sudah diatur. Tetapi saudaraku, di saat engkau menjaga minyak dan anggur itu, kita menghadapinya bersama dengan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Artinya orang yang bertahan adalah orang yang memiliki urapan dan yang memiliki sukacita yang dari Roh Kudus. Orang akan terbungkuk-bungkuk, saudara, menghadapi masalah. Tetapi engkau akan menghadapinya dengan sukacita. Amin. Engkau akan tetap masuk ke rumah Tuhan dengan sukacita, dengan beria-ria, sehingga orang pikir itu orang aneh. Saya tahu dia orang kere, tapi kok bisa bersukacita? Sementara orang yang punya bisnis banyak, saudara, mulai takut begini, saudara. Gimana tanah gue ya? Tadi rebut ambon-ambon, katanya saudara. Takut, saudara. Gimana rumah gue di sana ya? Tadi tempatin orang gitu. Mereka malah lagi stres. Makin banyak duitnya makin stres, saudara. Tapi kita biasa-biasa kita hadapi dengan sukacita. Amin. Kita hadapi dengan sorak-sorai. Sehingga, saudara, Matius 4:4 berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di saat kesukaran itu terjadi, tidak ada lagi roti, tidak ada lagi makanan, semua terbatas. Tetapi kita punya mindset bahwa kita hidup bukan dari roti saja, bukan dari harta saja, bukan dari apa yang kita miliki saja, tetapi kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya pengen tes sebenarnya, saudara. Saya akan umumkan minggu depan kita tidak ada makan. Kita hanya makan firman. Kalau saya umumkan hari ini, saya pengen tahu minggu depan ada yang datang nggak? Boleh tes nggak ya? Boleh. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita kenyang firman, tapi pulang perut keroncongan sih. Tetapi kala itu semua terjadi, saudara, tetap kita hadapi dengan urapan, dengan sukacita. Karena di pikiran kita hanya firman yang bisa menjadi pertolongan kita bertahan sampai akhirnya. Ayat terakhir, saudara, Mazmur 73 ayat 16 dan 17. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, memperhatikan kesudahan segala sesuatunya. Pemazmur katakan semua penderitaan itu terjadi. Aku mau ada di bait kudus Tuhan dan memperhatikan bagaimana mereka hilang lenyap. Bagaimana orang-orang yang tidak punya minyak itu, orang-orang yang tidak punya urapan itu hilang lenyap. Bagaimana orang-orang yang tidak punya sukacita itu, mereka akan terbungkuk dan mati dengan penderitaan mereka. Tetapi aku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, sampai aku masuk ke dalam ibadah, sampai aku masuk ke dalam rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan, saudara, engkau dan saya, di saat kita tetap ada di rumah Tuhan, saat kita dalam ibadah, dalam sukacita, dalam urapan Tuhan, kita akan melihat kesudahan segala sesuatunya. Amin.
baik kesudahan mereka yang tidak percaya Tuhan maupun kesudahan dari segala sesuatunya yang akan hilang. Kuncinya kita melihat semuanya di bait Allah yang kudus, di persekutuan dengan Tuhan, di dalam kita beribadah. Bagaimana dengan mereka yang di luar itu, kita akan melihat bagaimana mereka hilang lenyap. Ini yang perlu bagi kita, sehingga Maria katakan, firman Tuhan katakan dalam Lukas 10:40 dikatakan, tetapi satu hal saja yang perlu, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk di kaki Tuhan, di rumah Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Semua akan diambil dari kita, saudara. Absintus telah mengambil banyak damai dan sukacita kita. Absintus telah memisahkan kita dari orang yang kita kasih. Semua akan diambil dari kita. Jabatan, pangkat, saudara, semua. Harta kita semua akan diambil, saudara. Paling sedikit lagi kita nikmati. Saya katakan kemarin di hari Jumat dalam doa, ada seorang pejabat katakan, jabatan hanya titipan. Saya katakan betul, karena dia adalah pejabat titipan. Jadi semua titipan, saudara. Jadi semua akan berakhir. Semua akan diambil. Sehingga Maria katakan Lukas 10:42, satu saja yang perlu, only one. Satu saja. Jangan dua, saudara. Ya jangan, satu saja. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang tidak akan diambil dari kita? Anak-anak kita pasti diambil, saudara. Menikah dengan laki-laki lain, nggak mungkin di rumah, saudara. Anak-anak kita mungkin akan merantau. Harta kita, kalau kita nggak bayar pajak, disita banget, saudara. Apa yang kita miliki akan diambil, semua akan diambil. Tetapi kalau kau dan saya mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan, seperti Daud katakan, dari rumah Tuhan, aku akan melihat kesudahan segala sesuatunya. Aku akan melihat kesudahan mereka. Mari saudara, engkau ada di tempat ini, pertetapkan hatimu. Ibadah mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Saya katakan saudara datang beribadah, sorry saudara, sekali lagi saya katakan bukan karena saya mengharapkan persembahan, karena persembahan sudah ada alokasinya, saudara. Saya mengharapkan saudara ditolong Tuhan, amin. Bukan menjadi gereja yang bodoh, yang tidak memiliki urapan itu, tapi menjadi gereja, menjadi anak darah yang memiliki urapan itu, supaya di ujungnya engkau dan saya selamat, amin. Saya mengundang pemain musik.